Siapakah tokoh bangsa ini yang menjadi inspirasi pergerakan kewanitaan atau feminisme? Kebanyakan dari kita serempak menjawabnya, Ibu Kartini. Setiap tanggal 21 April kita merayakannya, hari kelahirannya, sebagai simbol gerakan kewanitaan Indonesia. Namun, kebanyakan dari kita tidak mengetahui bahwa fakta banyak tokoh wanita lainnya di zaman kolonial yang nilai perjuangannya cukup besar bagi pergerakan kewanitaan bagi bangsa ini. Tanpa mengecilkan ketokohan Ibu Kartini, banyak fakta yang tidak kita ketahui tentang beliau. Semasa hidupnya, beliau belum pernah menulis buku atau mendirikan organisasi pergerakan kewanitaan secara resmi. Lalu, mengapa beliau hingga kini menjadi tokoh sentral gerakan kewanitaan di Indonesia? Beliau mulai dikenal justru ketika sudah meninggal. Pada saat politik etis Belanda di zaman kolonial mulai dijalankan. Politik etis Belanda adalah usaha pemerintah Hindia Belanda dalam membangun kaum pribumi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian politik etis adalah intelektualitas wanita pribumi. Adalah Tuan Abendanon, tokoh sentral politik etis Hindia Belanda yang memperkenalkan Kartini pada publik di masa itu. Beliau adalah sahabat pena Kartini ketika Kartini masih hidup. Tuan Abendanon sangat kagum dengan pemikiran progresif Kartini. Sayang, Kartini meninggal dalam usia muda, dan Abendanon tidak sempat bisa membantu maksimal usaha gerakan kewanitaan Kartini. Sehingga setelah Kartini meninggal, Abendanon dan Deventer menerbitkan buku kumpulan surat korespondensi Kartini. Buku itu berjudul Door Duisternis tot Licht pada tahun 1911, yang terjemahannya yang kita kenal hingga sekarang yaitu Habis gelap, terbitlah terang. Abendanon juga banyak mendirikan sekolah wanita dengan nama Kartini dan mempopulerkan Kartini di zaman itu sebagai tokoh emansipasi wanita pribumi. Hingga Indonesia merdeka pun, ketokohan Kartini masih diakui oleh pemerintah. Jika kita berbicara kekinian dan mau belajar sejarah lagi, serta merekonstruksi kembali ikon gerakan kewanitaan, sebenarnya banyak tokoh wanita di zaman kolonial yang sudah berpikiran progresif dan sudah melakukan tindakan nyata dan konkret. Ada Rohana Kudus, seorang wartawati pertama Indonesia. Beliau mendirikan surat kabar Sunting Melayu, surat kabar perempuan pertama di Indonesia. Dan masih banyak kontribusi beliau di bidang pergerakan kewanitaan di daerah Minang dan Sumatera. Kemudian ada Dewi Sartika, perintis sekolah istri di Bandung yang kelak menjadi rintisan pendidikan kewanitaan di Indonesia. Lalu ada Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah, istri dari Kiai Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Beliau adalah pendiri organisasi kewanitaan Islam Aisyah sebagai sayap dari gerakan Muhammadiyah di Yogyakarta. Beliau juga pendiri Bustanul Atfal Aisyah sebagai TK pertama di Indonesia. Dan masih banyak kontribusi beliau dalam pengembangan pendidikan kewanitaan. Sebenarnya masih banyak lagi tokoh pergerakan kewanitaan di zaman kolonial yang memiliki kontribusi besar dalam memajukan progres kewanitaan di zamannya. Dan selayaknya ke depannya tokoh-tokoh tersebut bisa diviralkan dan dipopulerkan kembali kepada generasi muda kita agar menjadi inspirasi dan motivasi kita.
untuk memajukan para kaum wanita bangsa Indonesia agar setiap tanggal 21 April tidak sekedar memakai kebaya atau lomba baju adat di setiap sekolah. Berikut kumpulan kutipan terkenal para tokoh pergerakan kewanitaan di zaman kolonial. Hanya dengan pendidikan, kita akan tumbuh menjadi suatu bangsa. Perempuan harus mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang lebih baik. Perempuan harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, taat beribadah, yang semuanya hanya akan terpenuhi dengan mempunyai ilmu pengetahuan. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Majukan perempuan dengan pendidikan agar mereka merdeka. Perempuan adalah tiang keluarga, di mana di pundak perempuan inilah tergantung masa depan anak-anak. Oleh karenanya, perempuan perlu mendapatkan pendidikan yang baik. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya Datuk dan Hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Kain kafanku tidak ada sakunya. Kita mati takkan membawa apa-apa. Pernikahan itu berpikir bersama, bukan berpikir yang sama. Perkenalkan, namaku Raden Ayu Lasminingrat. Kalian dapat memanggilku Lasmi. Tak apa, ku yakin kalian baik dan mau mendengarkanku. Aku hanya ingin bercerita tentang bagaimana beratnya mengajak masyarakat untuk belajar membaca dan menulis. Roda revolusi Indonesia tidak dapat berjalan tanpa wanita. Demi kemerdekaan sampai titik darah penghabisan, merdeka atau mati, tanpa pamrih membela bangsa dan negara tanah air Indonesia tercinta.